teman-teman semua. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua ya. Secara ideal untuk pelatihan pengurusan jenazah itu minimal banget durasi waktu untuk praktikannya itu 2,5 jam minimal ya, dan itu udah ngepres banget dah. Jadi kalau 1 jam ini dipotong kita sholat juga ya kurang lebih kita 40 menit nih. Saya jenazah asli juga kalau 40 menit berantakan itu. Apalagi pelatihan gitu. Ya udah jauh banget dah sama sempurna. Nah, seumumnya saya kalau pelatihan pasti bawa bonekanya. Cuma kemarin panitia saya tanya, bonekanya ada nggak? Kita pakai peserta aja Ustaz, katanya gitu. Ya oke lah kalau begitu deal. Tapi peserta yang langsing ya. Kalau yang gemuk boros banget. Sudah juara lah. Yang kecil. Yang kecil bro, berarti berapa bro? Yang tadi nggak pakai. Kayak ini. Harus kain. Rekan-rekan semua, saya minta keikhlasannya dalam pelatihan ini. Pasti banyak perbedaan pendapat ya, karena urusan jenazah itu 70% dia lebih kepada tradisinya, 30% itu syar'inya. Sehingga kalau antara kampung dengan kampung suka berbeda dalam urusan perawatan pemuliaan jenazah, maka itu tidak aneh ya. Terutama kain kafan. Kain kafan dalam teks fikih, silakan buka di kitab Riyadul Badi'ah, tulisannya Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa kain kafan itu nggak harus warna putih, jadi boleh warna apa aja ya. Warna putih itu hanya afdolnya saja, lebih utama. Afdoluhu abyadun, teksnya gitu. Jadi afdolnya kain kafan itu warna putih, warna apa aja boleh. Pak saya orang PDI boleh warna merah, boleh, asal jangan ada logonya. Hanya memang tidak lumrah di Indonesia gitu ya. Kalau di Arab Saudi itu kebanyakan warna krem kayak gini. Terus ada juga warna hitam, hijau juga ada. Warna putih malah jarang. Di Indonesia secara umum warna putih. Dalam pelaksanaan, dalam materi teorinya, jenazah itu dimandikan dulu baru dikafani, ya, baru disolati dan setelah itu dimakamkan. Tapi pada praktiknya jenazah itu bikin dulu kain kafannya, setelah itu kita mandikan. Habis mandiin langsung terap, gitu. Jadi jangan ngikutin teori. Kalau teori mandiin dulu, udah dimandiin bikin kain kafan, lama itu bosok bisa deh. Mungkin itu. Tapi sekarang lagi banyak hujan. Nah teman-teman, saya kira nanti tinggal dibikin bundaran aja supaya nanti posisi kafan kan ada di tengah gini ya, bisa terlihat. Satu pelatihan yang memang sangat jarang sekali, termasuk di pesantren juga langka. Dan saya kebetulan memang hari ini kosong ya, gitu. Jadi kemarin itu langsung ya udahlah. Biasanya jadwal terisi, tapi alhamdulillah hari ini kosong. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pelatihan ini, pembelajaran ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu manfaat dunia dan akhirat. Kalaupun kita tidak bisa terjun ke masyarakat, minimal dah orang tua kita harus kita yang ngurus, gitu ya, memandikannya, gitu. Jangan sampai memandikan jenazah orang tua orang lain, paling kita harus ikutan. Malu aja. Kita lahir dari usia baru lahir sampai usia 7 tahun itu dimandiin sama orang tua. Sehari berapa kali? 2 kali tuh paling kagak. Kan tuh kalau anaknya kagak bandel. Kalau main becekan baik, sehari 2 kali, 3 kali mandi itu. Kali 7 tahun kan? Gitu. Sehingga ribuan kali orang tua kita memandikan kita. Karena kita belum pernah sekalipun memandikan orang tua kita. Sekalilah walaupun dalam keadaan sudah meninggal dunia. Oke teman-teman, untuk kain kafan, saya kira karena waktu sangat singkat, nanti kita belajar praktek memandikannya. Untuk kain kafan mohon dilebihkan ya ukurannya 30 cm di atas kepala, 30 cm di bawah kaki. Nah catatannya itu. Kenapa harus dilebihkan? Biasanya manusia setelah meninggal dunia itu pasti lebih panjang daripada waktu hidupnya, gitu. Nah secara medis mungkin persendian dia menurun, pasti lebih panjang ya. Karena kaki juga begini nih, nggak mungkin kaki begitu tuh, jarang. Orang meninggal pasti kaki begini. Pencabutan ruh itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dari ujung kaki dulu dicabut.
Jadi malaikat Israil itu nyambut ruhnya itu kan nggak langsung sekaligus. Dari ujung sampai ke lutut dia istirahat. Ada perintah lagi dari Allah untuk dilanjutkan, baru dari lutut sampai ke pusar. Dia istirahat lagi. Saking sakitnya itu. Rasulullah sendiri menggambarkan bahwa sakitnya ketika dicabut roh itu sama dengan ditusuk 360 pedang berbarengan para sakit. Kita udah gigit sama nyamuk 3 biji aja, ngamuk gitu. Nah, sampai di sini ada perintah lagi untuk dilanjutkan, maka dilanjutkan. Baru terakhir sampai di sini. Nah, sampai di sini tergantunglah. Sudah ada yang 2 hari, 3 hari, baru nanti dilepas. Nah, ada juga orang yang ada bisa berhari-hari. Iya. Saya bahkan menemukan ya, ada yang sampai 10 hari. Ini udah adem di sini. Udah dingin, udah adem gitu. Tapi di sini bisa sampai 4 hari, 5 hari, sudah 10 hari. Datang ke rumah gitu kan, minta didoakan. Nah, permasalahan apa orang yang bisa arwahnya itu terganjal berlama di sini? Satu, dia ketergantungan kepada dunia. Gitu. Anda punya mobil ya, cukuplah sampai di garasi saya, jangan sampai di hati. Gitu. Anda punya uang ya, cukup taruh dompet. Gitu. Makanya benda-benda dunia jangan sampai masuk, gitu. Termasuk susu-susu kayak gitu. Kemudian dia punya hutang, tapi dia mampu bayar tapi nggak mau bayar. Maka Anda hati-hati dengan hutang. Beda dengan kasbon. Kalau kredit itu lain lagi. Dia kan dibayar lancar. Dia punya hutang, dia mampu bayar dan dia nggak mau bayar. Kemudian dia ambil walidain, orang yang durhaka sama orang tua. Nah itu hati-hati. Mumpung masih ada orang tua ya, maksimalkan bakti kita sama orang tua. Saya kira itu teman-teman. Kemudian di ujung kaki 30 cm, di atas kepala 30 cm, itu akan habis kemakan diameter besaran tubuhnya, gitu ya. Nah itu dipastikan aja nanti mayatnya ukurannya ukuran Indonesia lah, standar ya. Ukuran Indonesia itu rata-rata 170, 160, paling tinggi 180, jarang banget. Nah sekarang secara umum di Indonesia itu kalau saya melihat ya, karena saya kan di kantor ini bagian urusan jenazah, dipercayakan punya 5 unit mobil ambulan yang kita gratiskan buat orang-orang yang nggak mampu, dari rumah sakit ke rumah duka, dari rumah duka ke makam dan ke kampung halaman. Dari malam kita ngantar ke Purwodadi, ke Cilacap, dan itu kita gratiskan. Saya bilang nggak mampu. Syaratnya satu, meninggal dunia. Dari kampung. Kenapa gratis ya? Oh, belum meninggal kita nggak boleh ngantar. Belum meninggal dulu. Ada orang sakit maksa buat minta diantar. Saya nggak mau, meninggal dulu. Ntar soalnya mau hidup lagi terserah. Dan teman-teman nanti silakan kontak saya kalau mau butuh ambulan seperti itu. 3.000 lebih jenazah yang sudah kita angkat. Dan alhamdulillah satu pun nggak ada yang komplain. Mobilnya juga bagus ya, full AC, full musik. Jadi jenazahnya betah di dalam. Dia udah nyampe nggak mau turun. Diturunin. Ada turun ke keluarganya. Ini apa nih isinya? Nggak ada. Pembatas. Batas doang. Oh, pembatas. Buat salat di situ. Oke ya. Sekali ukur aja ya, Bang. Nanti saya minta ada 1-2 yang mau bantu saya. Itu pas di depan tuh. Agak kesana aja. Ada Oh, ya, pesan baik. mau sampaikan nggak? Itu nikah belum nih. Jomblo. Mari dikit. Oke, cukup. Iya, tidur. Mulus ya. Ya, Rasain tuh. kita dari sini siapin kayak kapan untuk saya bawa. Dikubur. Itu dari siapin orangnya. Ini aja. Mau ngerasain nggak? Rim, ada pesan yang mau disampaikan? Carikan aku jodoh. Nah ini pastiin kayak gini ya. Oh, kain kafan tuh belum dipotong ya? Belum. Pas belinya tuh ya? Kalau dipotong namanya bukan kain kafan.
Nah, itu senang. Pasin ya 30 cm. Kayaknya lebih tarik lagi kalau ini ya. Tarik keluar lebih Nah, ini lebarnya kain 150 cm. Jadi kita nggak perlu nyambung untuk balon kayak gini. Dan ini jarang. Kebanyakan 100 cm. 100 cm itu untuk badan kayak gini harus nyambung. Ini dua lapis yang dipotong. Hanya beriringan saja. Nanti teknis nyambungnya kita nah ini apa namanya, kita potongnya dari sini. Ini kira-kira 30 cm ya dari kaki ya. Oke, berapa lapis kain kapan itu? 3 lapis ya. 3 lapis itu kain utamanya. Nanti tambahan baju gamis, maksudnya baju ya. Baju gamis, bukan gamis kayak rombani gitu kan. Enggak kepake. 3 lapis ya. Nanti tinggal ukur aja nih. Tinggal tarik. Udah Bang, Bang. Udah. Kok bangun Mas Prim? Nanti 2 lapis di sini ya. Jangan sampai kendor Bang. Nah itu kemarin lagi. Oke. Ya Mas Prim. Udah siap belum? Udah? Ini kayaknya Nah, itu. Oh, foto. ya ambil aja. Nah, ini itu belum dipotong ya, santai nih. Jadi siapa yang bantuin? Dipotong nih, tinggal tarik gitu ya. Tarik. Iya tarik. Ngadep selalu kelihatan, pakai tenaga Bang. Ke sana. Udih. Iya. Nah kalau nggak bisa pakai gunting ujungnya. Itu ada keras pakai gunting. Kalau sambungan nggak boleh ya, Ustaz? Ya sambungan boleh, cuma Maksudnya sambungan jahitan. ya jangan jahitan. Udah Bang, itu nggak usah dibuka aja. Oh, ini ada makasnya juga sih. Ada apanya itu? Ada makasnya juga. Oh ada makasnya. Ada stiker ya. Terus udah Bang, dipasang lagi. Iya, tarik ya. Niat nih. Waduh Mas. Tinggal keran aja bro. Oke. Ini berapa lapis tadi pisah ini? 2 ini. Ya, lapis Satu ya? Segini 1 ya? Iya, satu. Oke. Nah sekarang nanti mayat kan diikat sama tali ya. Talinya itu kan warna putih pasti itu ngambil dari sini. Itu ngambil dari sini. Ah Ustaz kita mau tali lapia aja ya boleh nggak apa-apa. Cuman tega amat gitu. Nah ini kita ambil dari pinggirnya ya, cara motongnya nih. Ada kira-kira setengah senti lah di sini nih. Ini Bang, ambil Bang. Panjang sama Pak? Ya terus. Nah, ambil tali ujungnya. Setan yang udah jadi tinggal pakai itu ada nggak? Ah, Ukurannya yang yang udah jadi gini. potong gitu. Kagak ada. Iya, nggak ada. Soalnya ukuran lainnya beda-beda gitu. Jadi dia emang nggak ada ukuran XL. Benar. Saya kalau ada mah enak banget saya. Itu belum mati udah pesenin. Cuma sayangnya itu nggak ada gitu. Robannya juga menjual kan kapan? Biasanya totalnya berapa meter? Total tergantung lebar. Kalau lebarnya 100 cm itu sekitar 18 meter idealnya ya. Jadi nanti itu nggak akan kurang. Gitu. Ini yang 150? Ini 150 cukup 12 maksimal. 10 kalau cukup. Nah teman-teman, ini kain kafan udah jadi. Nah tinggal kita siapin pelengkapnya. Tadi talinya ada berapa? Tali itu ada 5 minimal ya. Di kepala 1, dada, di pusar, lutut, sama ujung kaki. Gitu. Kurang jangan, lebih boleh silakan. Karena dia ngikat semua tuh. Nanti begitu dia makam semua dibuka.
tali-talinya disimpan di dalam kuburan boleh, bawa pulang silakan gitu. Kali mau pakai buat dagang. Nah. Ini udah. Satu lagi. Ah, Satu lagi. ambil ya. Tali tadi ada berapa? Ada 5 ya. Oke, tali itu ada 5. Nanti ujung itu nggak perlu panjang talinya, pendek aja, karena dia nggak mengikat diameter, dia cuma mengikat kain saja. Ada yang sudah pernah ikutan ngurus jenazah? Belum ya? Lihat doang. Ya orang sebenarnya kelihatan sih. Muka takut sama nggak tahu. Nggak usah pakai ngomong lah tuh. Ustadz, ini Ustadz gitu. Jidatnya hitam, jenggotan, lulusan Mesir, apal banget ayat kursi. Ketemu kuntilanak lupa ayat kursi. Dia dibentangkan ya. Nah, teman-teman, biasanya sebelum kain kafan ada tikar dulu ya. Dia tikar pandan tuh. Ini mau pakai silakan, nggak pakai juga nggak apa-apa. Fungsinya dia adalah memudahkan kita untuk ngerap ini. Gitu aja. Sekarang mau pakai apa enggak? Kalau mau pakai cuma rada langka doang nih. Artinya nggak harus ya ada ini. Mau karpet biasa juga boleh, silakan. Gitu ya. Ini buat cewek cowok sama aja. Cewek cowok sama. Ini diangkat dulu bang, bentar bang. Sama-sama 3 helai lah. Ya, sama-sama 3 helai. Bahkan kalau perempuan mah boleh dikurangi 2 lapis. 1 helai doang. 2 lapis, bukan 2 lapis. Oh, 2 lapis. Ini silakan dibentangkan. Itu ujung kaki ya. Di ujung kepala. Kira-kira dia ada segini nih. Nah, terus yang di lutut ya, Sedang banget nih Ustaz tadi. ya udah pas kan? Ya, udah lama. Di lutut ya. Potong. Usah. Nggak usah. Usah. Tarik aja ke sana, Bang. Ada ngetam dikit. Ke atasan dikit. Ngalor. Nah. Ini dia. Lutut panjang. Lututnya panjang. Ini pusat nih. Oke. Sip. Satu lagi tadi mana kalinya? Itu masih banyak. Ini. Ini buat di dada. Sip. Nah, segini berarti nih ya. Tali-tali nih. Itu jangan nengsong loh. Ini mana tadi nih? Yang tadi udah diukur? Ini. Ya sudah, sekarang kita bentangkan ya. Itu dulu mungkin ya. Mana? Karpetnya dulu. Kalau dia posisinya di bawah tali ini bang. Oh, di bawah. Maksud saya ini mau dipasang apa enggak di tikar? Nggak usah lah. Nggak usah, ya sudah. Ya sepakati aja audiens. Di satu-satu nih ya. Ya. Pegang bang, ingat dia bang. Dan pas. Oke, tarik dikit, tarik. Boleh. Terus, oke, sip. Kelihatan ini ya. Ini satu lagi. Nah Bapak Ibu, untuk kain kafan sebetulnya segini aja udah cukup. Udah terus. Segini aja sebenarnya udah cukup. Dia nggak perlu ditambah lagi dengan yang lain-lain. Standarnya itu aja. Bahkan Rasulullah juga dalam kitab Al-Muwatta tulisannya Imam Malik bin Anas, ya cuma 3 lapis kain doang, nggak ada tambahan apa-apa lagi. Artinya yang penting dia bisa menutupi semua gitu. Kalau ini kan dalam hitungan normal ya, mayit satu kain kafan banyak. Nah, kalau kayak tsunami di Aceh, mayit ratusan ribu, kain kafan di mana dapat gitu. Maka ada yang kain kafan yang cuma membungkus ini doang gitu. Itu udah Pakai kantong mayat. ya itu udah tercukupi gitu. Karena yang disebut kain kafan itu kan kain yang dipakai buat bungkus jenazah. Kalau baru kain putih begini, ini belum jadi kain kafan, disebut kain putih. Gitu. Kalau beli nanti di pasar bilangnya kain kafan atau Ya. kain putih? Kain apa? Kain kafan, pasti kasih warna putih. Kalau kain kafan pasti kasih warna putih. Nggak mungkin dikasih warna kuning. Kampanye kita.
Ini udah. Ya. Teman-teman tadi kan ada asumsi kalau jenazahnya badan lebar, gemuk kan? Wah kaya lah kira-kira ini ya. Coba. Posisinya kalau kepala sebelah sana, maka dia disilang. Jadi bagian atas ini bang diambil. Ya. Ya. Pegang ini ujungnya. Ya, abang geser dikit. Nyerok ya. Ya, nyerong. Terus bawa dianya. Nyerong itu. Ya, das gitu. Tuh. Ini kayak begini ya bentuknya. Nah, ini lapis yang kedua ambil. Oke. Geser ke kiri ke kanan terus. Ya, terus lagi. Oke, cukup. Nah, maka nanti posisi jenazah ada di lapis yang paling bawah nih, lurus ini. Maka ini akan tutup. Ya. Jelas ya? Nah, ini kan jenazahnya langsing nih. Saya kembalikan seperti yang tadi. Lurus saya ikut mari, tarik mari dulu. Jenazahnya ikut. Ini lapis atas kanan diambil. Oke. Ya. Sekarang kita siapin bikin bajunya. Baju buat mayit. Ceritanya nih. Ya. Bajunya nggak usah mesen ke konveksi. Lebih langsung. Kita bikin aja. Mas Gun. Kalau bahasa di fikih sebutnya komis. Komis itu gamis ya. Gamis itu yang nutupin dari leher sampai ke lutut. Jangan sampai melebihi. Gitu. Jadi cukup sampai segini aja nih. Segini berarti ini. Berarti kan kita potong sini. Panjangnya harus sama depan belakang. Kalau panjang belakang doang, depan pendek tuh Batman itu mas. Seragam dia. Nah, bang potong sini bang. Lempeng ya, lempeng ya. Udah tarik langsung. Terus. Nah, kan berarti udah segini nih. Dua lapis juga. Iya, kan depan belakang. Nah, sekarang kita bukain di depan sininya, di tengah-tengah. Kita buat lehernya. Gitu. Caranya kita potong di sini. Nanti buat leher dia supaya masuk. Gitu ya. Ini kita bentangkan ada di sini. Ini bajunya nih. Nanti punya jas bagus banget, nggak bakalan pakai ini doang. Mau pulang Mas Prim? Mau pulang kan? Nah, ini kita angkat sini. Nanti kepalanya ada di sini, ini kita kemarin. Caranya gitu. Berarti waktu Jadi bukan orang kepalanya diangkat. Terus berikutnya kalau orang laki dipakein apa? Sorban. Kalau orang perempuan kerudung. Sorbannya bukan di pundak, itu pundak mah namanya selendang. Sorban mah kayak selayar gitu kalau orang laki mah. Syukur-syukur ente bisa bikin kayak udang-udang gitu tuh. Tapi jarang lah. Biasaan gitu doang. Kebiasaan orang bikin. Ini kalau udah begini gak usah pakai kacamata ya. Orang perempuan pakainya kerudung ya. Ditutupin ya. Ngeri juga. Gitu ya. Salut yuk. Model-model hijab itu boleh kan? Hah? Model-model hijab. Ya terserah mau pakai pasmina. Tapi nggak usah pakai ini ya, bros. Kalau orang udah meninggal, pakai bros. Ini kita ambil segitiga ya sini. Segitiganya kan ada nih. Nah, berarti kita potong bang sini. Lempeng ya ini ya. Enggak ini sini sini. Lurus mana? Oke.
ini. Sip, dah. Dah, bukan sini. Nah, ini kita ambil segitiganya. Untuk ngambil segitiga pasti ada sini. Nah, berarti ini kita potong sini, Bang. Ya. Dah. Nah, ini kita pasang ada di bawah baju ya. Gitu. Jadi ntar palanya masuk kemari, ini dia tinggal bungkus begitu tuh. Gitu, itu teknis. Jangan sampai salah teknis ntar mayat habis di bulak balik. Oh, ini menyesuaikan ini kan ukuran kepala ya? Iya. Ini nanti kalau kurang lebar kepalanya, ini bisa digunting sini. Iya, iya. Tambahin, harus digunting. Misalnya gitu tuh. Nah, ya kira gitu. Terus sekarang kita siapin Bapak Ibu apa namanya sarung ya. Ini sarungnya itu nutupin antara pusar sampai mata kaki. Semua perempuan laki sama kayak gitu pakaiannya. Segini nih berarti kalau kita nutupin kita nutup berarti dari sini ya. Iya. Ini kita potong sini, Bang. Awas, awas. Nah, ini adanya di bawah sini nih. Tuh. Nah, ini kakinya di sini. Terus terakhir kita siapin celananya. Terakhir nih, kita siapin celananya. Bentuknya dia kayak pampers. Kalau ini mungkin terlalu besar. Ya, potong di sini. Oke. Iya, ya. Ini kita potong lagi. Bentar ya. Anak dulu ya. Jadi antara pusar bagian depan sama belakang pusar dia. Gitu tuh. Segini doang nih. Berarti ini kita potong sini. Iya. Oke. Kalau mau dibikin pola silakan ya, bentuknya kayak pampers. Ini kita ambil sini. Coba Mas. Nggak ada satu pun yang dijahit ya, Pak? Nggak ada. Itu orang jahit juga nggak ada yang mau. Gitu ya. Tapi ada di sini. Ntar tadi kakinya gitu tuh. Terus dilipat. Terus teman-teman kalau ada kapas, nih kapas posisinya ada di sini ya. Paling utama nih, karena nutupin bagian lubang-lubang yang ada di tubuh dia. Gitu. Paling utama ada di sini. Kalau mau kasih wangi-wangian, silakan ada di lapis pertama ya. Wangi-wangian, wangi apa aja boleh. Nggak harus wangi melati, nyong-nyong enggak. Strawberry boleh. Asalkan non alkohol. Gitu. Wangi apa aja boleh. Orang Di kaya. yang paling dalam ya, Ustaz ya? Hah? Di paling dalam ini. Iya, paling pertama ini. Nah, di sini teman-teman, ya kita harus sadar gitu. Pakaian kita cuma ini doang yang kita bawa. Itu jangan pada belakang. Saya pernah ngisi pelatihan di Lampung, di Kabupaten Waikanan. Kalau dia mah, ya nggak semua sih,
Dia nanya gitu, Ustaz, kalau di sini sebagian kain kafan tuh di lapis pertama dikasih kertas lembar. Tulisannya di kertas itu jawaban malaikat mutanatnya. Contekan. Dia nanya, itu benar apa enggak Ustaz? Saya nggak berani jauh salah, soal di Lampung. Pulang dari. Ini udah paham sini ditanyakan nggak? Ini di ruangan tertutup ya Ustaz ya? Ya, ruang tertutup. Banyak keluarga itu yang Kalau di luar ya banyak angin kan, mabur gitu. Terus pastinya di sini nanti aurat dia terbuka. Kira itu ya. Udah siap mandi ya? Ini dimandiin dulu nggak? Mandi udah kemarin. Ya maksud saya kalau mau perlu dimandiin dulu ya rebah dulu sini. Saya tadi pesannya kan memandikan mengkafani gitu. Mau ulang, udah boleh kalau mau ulang. Mandi. Nah teman-teman, untuk memandikan jenazah pastikan hanya mahramnya yang dibolehkan, ya, hanya mahram. Dan mahram itu, mahram itu adalah orang yang halal. Ya minimal kalau jenazahnya laki, maka orang laki yang memandikan. Minimal tuh. Itu pun kalau misalnya masih ada keluarga yang terdekat, bapaknya atau anaknya, itu yang lebih utama. Anak-anaknya lah ya. Nah sekarang perempuan boleh nggak memandikan dia sementara jenazahnya ini laki? Itu ada yang dihalalkan walaupun dia berbeda jenis, yaitu istrinya. Ya, istrinya boleh memandikan. Tapi yang masih status istri, gitu. Kalau udah cerai, apalagi nikah lagi sama orang lain, nggak boleh. Itu namanya CLBK. Ya, dia tuh nggak boleh ikutan mandiin. Ikhlaskan saja sudah Islam berlalu. Nah, kalau umpamanya istrinya lebih dari satu boleh nggak? Boleh, silakan. Umpamanya 2, 3 atau 4 silakan ngikut mandiin. Asalkan beneran dia mandiin, jangan pada main siram-siraman. Ya, gara-gara laki gua mati lu. Nggak boleh. Aslinya sini, gitu ya. Kira-kira begitu. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat kan mantap tuh. Cakep gitu ya. Ya makanya punya sip dulu. Mendingan 2 yang penting akur daripada 1 ribut. Mendingan 2 yang penting akur daripada 1 ribut. 1 ribut belum, mendingan 2 sekali ribut tidak jelas ada yang diributin. Ayo daripada ribut baik. Gara-gara SMS gitu. Gayungnya anggaplah kira-kira ini gayung ya. Pertama teman-teman, pastikan teman-teman mau pakai air yang gimana. Kalau air yang pakai selang silakan, mau pakai gayung juga nggak apa-apa. Berbagi itu nggak apa-apa. Ya, bentar orang. Ya. Kalau jenazah nggak punya mahram, maka dia nggak boleh dimandikan. Pokoknya jenazahnya laki, terus nggak ada orang laki, hanya ada orang perempuan tapi bukan mahram, maka ini jenazah nggak boleh dimandikan. Cukup ditayamumkan. Tayamumnya sama dengan tayamum orang sholat. Itu ambil debu, basuh di muka, ambil lagi debu, basuh tangan kanan dan kiri. Jadi bukan debu seember diaurin gitu, bukan. Boleh lipat lagi. Coklat. Perempuan juga kalau nggak ada mahram. Iya, perempuan juga sama. Kalau perempuan itu nggak ada mahramnya, yang ada hanya orang laki tapi bukan mahram, maka cukup ditayamumkan saja. Saya kira itu ya. Kemudian Bapak Ibu, mayit boleh atau wajib dimandikan kalau dia sudah jelas dia meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia maka nggak boleh dimandikan. Gitu. Jadi misalnya di lingkungan kita kekurangan tukang mandiin gitu. Hanya ada 1 orang. Sementara jenazah masih dalam kondisi koma atau kritis, kenapa-napan lah bahasa Betawi. Ya, sebetulnya kan Pak Amil dalam lingkungan kita. Pak Amil jangan kemana-mana. Emang apa? Tetangga saya lagi kritis. Nanti Pak Amil kan yang mandiin. Kata Pak Amil begini, Pak, saya mau besan ke Majalengka. Kayaknya saya nginep. Mandiin sekarang aja dan ntar meninggal kapan kek? Maka nggak boleh kayak gitu, ya. Nah kalau jenazah itu misalnya udah dimandiin nih, kapan dia hidup lagi, terus meninggal lagi, maka dimandikan lagi.
Itu 2 kali. Walaupun hidup lagi itu sebentar gitu, cuma sekedar ngebalas WhatsApp doang, terus dia mati lagi gitu. Dia meninggal lagi. Maka tetap kita harus mandikan. Gitu. Kata itu Kang Nadine, awas lu hidup lagi loh. Mandi sendiri ntar. Kira-kira gitu ya. Nah, pertama yang harus kita basuh adalah bagian kepala. Dengan kita niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu li ghusli hadzal mayit fardhu kifayah lillahi ta'ala. Walaupun dari sebagian ulama memandang bahwa niat ini tidak diperlukan dalam urusan jenazah, karena memang dari mulai memandikan, mengkafani dan sebagainya itu udah nyambung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi air yang kita basuh itu di bagian kepala, bagian pertama. Ini harus kita jaga nih. Itu bagian pertama ini. Karena semua lubang-lubang kan terbuka kalau orang udah meninggal tuh. Jadi jangan sampai banyak air masuk ke sini. Anda mau pakai gayung silakan, mau pakai selang silakan, cuma semprotan air jangan terlalu keras, jangan terlalu besar. Yang kayak steam motor gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu li ghusli hadzal mayit fardhu kifayah lillahi ta'ala. Ini kita bahas ini. Ini harus kita jaga nih. Terus sampai ke bawah dan pastikan kita miringkan dia gitu. Ini kita basahi semuanya. Jadi jangan sampai ada tubuh yang enggak kebasahan. Makanya pastiin dulu dia profesinya apa. Tukang ikan Pak, jangan-jangan sisik ikan kan. Karena itu enggak tebus air. Tukang nangka lah dia, jangan-jangan ada getah nangka nih. Tukang fotokopi Pak, jangan-jangan ada solasi lem segala macam. Oh ini kayaknya tukang rengginang Pak, itu nasi kering gitu. Itu nggak tebus air. Jadi harus kita jaga ini, gitu. Nah, sampai ada bagian lubang-lubang yang jaga, apa yang nggak tebus air. Nah kalau ada ketenbat, ini dibersihin bagian mata, lubang hidung, lubang kuping sama mulutnya, ya. Ketenbat nih, semua termasuk kuku-kukunya, termasuk bawah tuh. Nah teman-teman, nanti ini pakai ini ya, pakai kan ada sarung tangan main school ya, yang sarung tangan dokter tuh. Terus pakai ini juga, pakai beberapa lapis. Ini kita tekan, ini kita cebokin di sini nih. Ini keluar pasti semua kotorannya. Ini kita tarik ke tengah, ini kita dorong ke tengah, baru kita tekan begini dulu. Karena semua lubang pasti terbuka deh. Ini kita tekan begini keluar deh pasti. Nah di sini ujian teman-teman nih. Ada yang kira-kira dimandiin itu secara normal, ada yang di luar normal gitu. Orang yang kadang-kadang ya di luar dugaan ya. Begitu kita tekan ternyata yang keluar bukan kotoran, belatung kayak gini. Udah semua keluarga panik waktu itu. Kayak gitu kondisinya. Itu beneran. Kayak nanya. Nah, ya artinya semuanya tergantung daripada pola hidup dia. Pola hidup baik ya, pengurusan jenazah juga baik. Nah kalau ini kotoran udah habis, maka ini bersih berarti, gitu. Maka dicebokinnya selesai. Nah usahakan ini yang bersih ini adalah keluarga terdekat. Gitu. Tapi tetap ini pakai beberapa lapis supaya megang ini tuh nggak terlalu terasa. Saya kira kalau orang tua meninggal harus anaknya yang ngurusin kayak begini, gitu ya. Jangan diserahkan ke orang lain. Baru setelah itu nanti kita pakai sabun. Sabun apa aja boleh silakan, gitu ya. Asal jangan deterjen. Baru ini kita basuh, ambil air. Terakhir nanti kita sampoin bagian kepalanya. Sampoin, itu kalau ada rambutnya, kalau nggak ada juga nggak usah. Sampo apa aja silakan. Kalau mayat kan suka ada yang kaku banget ya. Nah, udah begini aja tuh, susah ditarik-tariknya juga. Nah maka nanti untuk melenturkan dia, teman-teman sebelum dimandikan 1 jam lah kira-kira sebelumnya, sediakan kopi. Kopinya kopi bubuk, cap liong lah yang bagus. Liong atau cap piala, cap teko tuh ya. Pokoknya kopi bubuk. Dan nanti sekitar setengah begini nih, kasih air panas. Nah dia diaduk, nggak usah dikasih gula. Diaduk, ya udah diaduk begitu, nanti kira-kira ampasnya itu hangat ya. Maka tempelkan dia di sikutnya. Dia nempel sendiri, nggak perlu ada pembalut. Tempelkan sini sama sebelah sini. Nanti dia akan lentur sendiri, seperti orang hidup. Gitu.
bentuk Ampas kopinya. ampas kopinya. Jadi jangan pakai airnya. Sudah diminum. Ya. Saya kira itu teman-teman. Kemudian mayat setelah dimandikan rapi, beres semuanya, kalau ada air kapur barus dan air daun bidara disiram di bagian terakhir. Gitu. Iya, daun bidara tuh nggak ada di sini kan? Ada jarang. Di tempat saya aja, cuma di rumah saya aja yang ada daun bidara. Air daun bidara itu air yang bahasanya formalin alami lah ya. Jadi nanti menguatkan tubuh nanti supaya nggak gampang hancur di dalam tanah. Itu biasanya nanti pas bagian terakhir mau mandi. Tapi kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa. Itu hanya sunnah saja. Air dan daun bidara. Seperti daun jeruk, daunnya ya, daun jeruk tapi dia ada duri-durinya. Itu jarang banget. Di tempat saya cuma di rumah saya doang. Kalau ada, semua orang kalau ada yang meninggal tuh mintanya ke situ. Kalau dia meninggal digoyang-goyang pohonnya. Karena dia nebang kan. Ustaz, maaf. Ya. Kukunya panjang perlu dipotong nggak? Iya, makasih ya pertanyaan ini. Kukunya panjang, nggak masih harus dipotong, tapi dibersihkan saja. Kalau itu Di ada sini behel gimana? apa gitu. Behel, Iya. gigi ya, nah itu yang sering tuh. Jadi ya manusia sih Pak. Jadi rambut dicat, alis diukir, gigi dipakai pakai kontrakan tuh. Kalau gigi palsu Pak, terutama itu harus dicopot Pak. Oh. Gigi palsu, copot ya. Nah kalau kita nggak tahu itu gigi. Kalau permasalahannya nyopotinnya bisa apa enggak? Kalau kira-kira nyopotinnya itu harus melukai dia, kayak gigi behel itu kan melukai pasti. Ya maka jangan dipaksakan. Nanti dia gimana urusan dia itu mah. Gitu. Kita yang jelas kita nggak boleh lah melukai dia. Saya kira itu Pak. Termasuk juga kayak warna-warna kuku tuh. Itu kan udah ada cairan kimia yang bisa menghilangkan itu. Silakan diupayakan. Tapi kalau gigi palsu, gigi emas gitu, itu kalau bisa dicopot. Termasuk waktu saya ngisi pelatihan di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang, saya bilang kalau ada cincinnya copotin, serahkan ke keluarganya. Berapa dia Pak tuh dikumpulin sama dia Pak. Dia mau pembacaan pada gua bagus-bagus banget. Saya diunjukin selacik namanya. Ya Allah, Ustaz mau bom. Agak deh. Tadi kuku gitu ya. Kalau itu nggak mesti harus dipotong. Kalau mau dipotong ya saran saya masukin aja ke kapak sekali. Enggak juga nggak apa-apa. Cuman saya khawatir nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mana kuku gua? Sekolah suka ada gitu. Padahal benar-benar berusaha dia. Oke, ini kira-kira ada jelas buat memandikan? Kalau mandiin tuh dari kanan dulu ke kiri dulu atau Ya, gimana? sunnahnya yang dicontohkan kanan. Ya, Harus 3 kali atau gimana? ya 3 kali itu adalah anjuran sunnah saja. Tapi tergantung nanti ada airnya apa enggak. Gitu. Kalau teknis untuk memandikan itu kan ada yang pakai pakai alat yang khusus ya, permanen tuh. Ada yang di kampung saya dulu pakai gerbong pisang. Pernah ngalamin gitu ya? Kan hidup pemilihan pernah melihat gitu, pakai gerbong pisang. Ada juga yang pakai kalau orang Jawa tuh di Semarang Simpang 5 itu dipangku deh sama anak-anaknya. Ya terserah itu teknis, asal mandiin jangan didirikan dulu gitu. Kayak gitu, ada lagi jelas. Nanti karena waktu sangat terbatas teman-teman, pasti karena ini jam kantor, saya harus kembalikan dia ke tempatnya. Asik. Jalan sini ya. Kurang bawah. Terus Dipasang, oke, dipasang. cukup. Ngapain sendiri deh? Kemarin dikit palanya. Pala kiri Bang. Dah. Bisa gerak ya? Ya. Loh. Kenapa begini ya? Tadi kan begini ya. Terus dia ada apa namanya? Pak, mohon maaf Pak. Senyum Pak, mainnya Pak. Ya. Ada kain pengering kan? Ya. Kalau yang perempuan saya minta karena dia kan rambutnya panjang, dikepang dulu ya. Dia dikepang, jadi dia nggak merumbai. Kalau nggak bisa kepang belajar mesti elit ya. Ini cara menggantinya teman-teman, karena siapkan dulu kain pengering. Jadi cara ngambilnya begini nih, gitu. Ini kan dia telanjang kan?
Nanti kalau mandinya pakai kain putih, tidak transparan kalau kena air. Pakai kain warna gelap. Ini ditarik, ini garam deh. Jadi nggak kelihatan. Itu auratnya. Itu ya. Oh, waktu mandiin ditutupinnya. Iya tutupin. Tetap harus jangan diablangin. Ya, jadi sembarang ganti kain ganti, ayo. Nggak boleh. Nah, tadi kan ada kapas. Situ ada kapas nggak? Ada. Oh, kapas banyak banget sekarang waktu bekas. Nah, jadi nih. Ini kita templok yang di sini. Tuh. Ini. Ya, pertama dibasuh adalah bagian sini. Harus Bang bersihin sendiri ya. Terus ini kita buka. Nah, ya, otomatis ini bisa buka dari. Nah, tuh. Kita rapetin lagi. Ya. Ini baru sarungnya. Gitu. Kemarin yang punya celana lepis nggak dipakai, doang udah. Nah, dia nggak usah diikat, namanya bentuknya sarung, cuma dipinsel doang gitu tuh. Yang pokoknya nanti juga nggak boleh gitu. Enggak, ini nggak kemana-mana. Ya, ya. Terus, kita masih ada lebihnya nih. Tarik sini tuh, bagian lehernya. Oh, cakep banget banget kamu. Nah, ini naik ya. Ini nggak usah pakai ciluk, Mbak ya. Nah, tuh, ini udah kayak gini Bang nih. Terus kuping sama hidung itu dipakein kapas ya, ditutupin bagian lubang-lubangnya. Paling orang kaya pakai headset aja nggak usah. Ini doang. Oh. Nah terus bagian muka kalau mau ditutup, ini nutupnya izin dulu sama keluarga. Itu. Kalau kata keluarga nanti dulu Pak, saya masih pengen lihat ya, udah ntar dulu tungguin. Ini selebarnya ya. Ini ujung ini tarik kemari. Nah, ini ketemu sama ujung ini. Jadi kita minta tarikan dulu dah. Nah, Langsung ya. Kalau perempuan sama. sama. Ya. Bisa ngomong. Nah, kalau mau nutupnya, teman-teman mau nutup seperti apa? Mau nutup mukanya nih, ya kan nutup muka. Nanti kalau kata keluarga kan nanti dulu kan biasa pernah nangis tuh pandangan terakhir, ya kan? Ada nangis paling kenceng, biasanya nggak bagian warisan. Nah, mau tutup ya tutuplah kira-kira sesuai dengan izin keluarganya. Kira-kira gitu. Nanti kan pasti di kuburan kapas gue buka lagi. Oke. Ini baru kita mulai satu-satu ya. Tutup. Nah, ujung sama ujung Bang. Bisa napas gitu. Lagi. Boleh silang-silang. Oke. Hangat kan Bang ya? Ini tali yang tadi kita siapin ya. Jadi jangan kain kapan dibentangin, tali belum ada. Jadi masukin tali dulu. Ini udah siapin nih. Nah ini tinggal ngambil satu-satu doang. Gitu. Bungkus dah langsung. Oke. Nggak mungkin dibawa dalam keadaan kayak gini. Pasti dalam keadaan terikat. Ada yang tanya kan? Ikan ikatnya gimana? Cara ngikat sih. Jadi Mau kencang, diajarin ya ya? kencang nih ya. Kencang kali ya. Ya ngikatnya simpul hidup ya. Maksudnya suruh ngikat ya. Tali mati, tali mati. Bapak, ikat itu banget. Gue suruh ngikat Bang.
Tuh. Boleh bisa didapat. Nah, itu doang. Tadi kuburan pasti dibuka lagi. Semuanya. Semua dibuka lagi, termasuk bagian mukanya supaya nanti nempel ke bagian tanah makam itu dimiringkan. Kenapa harus dibuka? Kenapa harus buka? Saya kalau alasannya saya kurang tahu ya, tapi anjuran bahasa fikihnya begitu. Wajib itu dibuka tali-talinya semua. Saya kalau ditanya alasannya kenapa saya nggak bisa jawab. Di fikih tidak dijelaskan. Begitu. Mungkin gerah bagaimana saya nggak tahu. Jadi pas bangkitnya susah deh kali Ustaz. Wah, ada yang tanyakan lagi? Terus masukin ke liangnya dimiringin ya satu. Masukin biasa dulu. Ntar udah rebah, udah nyampe di bawah baru dia dimiringkan. Gitu, jangan masukinnya sambil miring. Masukinnya biasa dulu gitu. Tadi muka harus ketemu tanah, Iya, bukan ketemu nempel. nempel tanah. Iya. Waktu di rumah udah ketemu dia. Ya, ada lagi tanyaan? Kalau mayatnya nggak utuh, Ustaz, Enggak. kayak habis kecelakaan. Nggak kan? utuh. Heeh. Ya tetap diposisikan seperti ini. Walaupun secara struktur dia nggak bisa di ini kan ya. Karena mayat itu wajib dimandikan kalau ada tubuhnya walaupun hanya sepotong. Itu. Walaupun hanya sepotong. Ketemu kaki doang kayak kemarin Sukhoi. Gitu. Saya evakuasi misalnya ada yang ketemu yang separuh. Kaki doang. Ada yang kaki doang, tangan doang, ada yang cuma dari sini ke atas. Gitu. Itu pun nggak sempurna gitu. Kira-kira itu ya. Udah, ini jelas kan kalau nutup ini udah bisa kan ya? Ah, bisa ah. Pura-pura lagi. Itu yang gitu doang tuh ngikutin ini. Ini kan tali udah ada. Gitu. Oh. Tuh gitu. Sudah. Ngomong Prim. Tuh. Bener-bener nggak bisa napas kan, Prim? Hah? Nafas dia. Nggak bisa Kita ngomong. Ya. Kita peletakan jenazah kalau udah habis dikafani itu anjurannya di bawah atau bisa di meja atau memang harus Boleh di mana aja. di mana aja? Asal jangan di berdiri aja. Gitu ya. Posisinya mau di mana aja boleh. Hadapnya kemana pun saya nggak mendapatkan anjuran harus kemana. Yang jelas ketika disolati saja, kepala ke arah utara, kaki selatan, gitu. Ada yang tanyakan lagi? Pak, tadi kalau yang pakai jilbab, jadi langsung gitu aja? Iya, Gitu? langsung gitu. Segitiga langsung gitu Iya. aja? Nanti perempuan tuh biasanya imajinasinya tinggi tuh. Pokoknya mana gitulah bisa gitu. Asal jangan pakai bergong ya. Ada yang tanyakan? Biasanya yang laki nih. Nanti teman-teman terkait dengan memandikan jenazah itu biasanya kan suka ada yang ngajiin ya. Pas lagi dimandiin, silakan yang mau ngajiin, tapi ngajinya jangan di tempat memandikan, cukup di luar. Karena kita harus adab dengan Al-Qur'annya. Ngaji ini surah apa ya? Surah biasanya kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu anjurannya kitab surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku dan seterusnya. Surat apa aja sebenarnya boleh, silakan. Asal jangan surat tanah. Ada lagi? Tanyakan? Cukup ya. Nanti teman-teman, sebetulnya saya masih banyak materi dan teori karena ideal pelatihannya emang 5 jam sih. Materi sama praktek gitu. Bahkan di PT Mars waktu itu ya, saya ngisi pelatihan itu 2 hari, 2 jam. Ini singkat, padat, ya mudah-mudahan jelas itu. Gak apa-apa Ustaz, kalau misalkan emang kira-kira materi ini kurang, minggu depan bisa beda. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diagendakan. Minimal kita yang prakteknya. Ya, Iya. ini kan udah saya kasih contoh, dan itu jangan di kemana-manain. Nanti buat praktek lagi latihan di sini. Oh iya. Gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga menjadi manfaat. Allah panjangkan umur kita. Allah berikan kita kesehatan dan Allah berikan kepada kita kekuatan iman dan Islam. Ya, akhirnya hidup kita kematian husnul khotimah. Allah kumpulkan kita bersama keluarga dalam surganya Allah Jalla. Al-Fatihah.